Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi fikih ya dari kitab Fathul Qorib, tapi dibaca matanya ini. Terakhir kita membahas tentang qashar sholat, dan sekarang masuk pembahasan jamak sholat. Qashar artinya memendekkan, meringkas. Menjamak artinya menggabungkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa yajuzu. Nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu, dan boleh, lil musafiri, bagi orang musafir, ayyajma'a, menjamak, bainal zuhri wal asri, antara zuhur dan asar, fi waqti ayyihima sya'a, di waktu manapun sya'a dia kehendaki. Fi waqti ayyihima sya'a, di waktu manapun dia kehendaki. Wa bainal maghribi wal isya'i, dan antara maghrib dan isya. Fi waqti ayyihima sya'a, di waktu manapun dia kehendaki. Jadi kalau dia menghendakinya melaksanakan di waktu sholat maghrib, berarti jamak takdim. Kalau melaksanakan dua sholat di waktu isya, namanya jamak takhir. Nah, masing-masing dari jamak takdim dan jamak takhir di sini mempunyai syarat atau beberapa catatan yang harus diperhatikan. Sekarang diartikan yang syarah ya. Pada kalimat wa syurutu jam'it taqdimi, itu. Wa syurutu jam'it taqdimi, adapun syarat-syarat jamak takdim, salah satun, itu 3. Al-awwalu, pertama, ayyabda'a, memulainya, bizuhri, dengan sholat zuhur, qoblal asri, sebelum asar. Jadi melaksanakannya itu dengan urut, tertib. Nah, sholat pertama dulu yaitu sholat zuhur, setelah itu sholat setelahnya yaitu sholat asar. Nggak boleh dibalik. Wabil maghribi, dan dengan sholat maghrib, qoblal isya'i, sebelum isya, sebelum sholat isya. Falau akasa, pakai sin, apabila membalik, ka'an bada'a, seperti memulai, bil asri, dengan sholat asar, qabla zuhri, sebelum sholat zuhur. Dia melaksanakan sholat asar dulu baru zuhur, dibalik. Masalan, misalnya, lam yasih, maka tidak sah. Ini jamak takdim, syaratnya pelaksanaan harus urut. Sholat yang pertama dulu baru sholat yang kedua. Kalau seandainya terlanjur, misal dia nggak tahu, ada orang dia melaksanakan sholat jamak takdim antara zuhur dan asar, melaksanakan asar dulu baru itu zuhur, maka dia sholat asarnya nggak sah, seperti yang disebutkan tadi. Kalau seandainya dia tetap pengen menjamak takdim, maka sholat asar tadi diulang, dilaksanakan setelah sholat asar, setelah sholat zuhur. Sholat asar tadi diulang pelaksananya setelah sholat zuhur.
Nah, boleh, sah. Wa yu'iduha dan mengulangnya ba'daha setelah sholat zuhur in aroda al-jam'a jika menghendaki jamak. Wasani dan kedua, syarat kedua, niyatul jam'i, niat jamak, awalas sholatil ula, awal sholat yang pertama. Apa? Awal dari pelaksanaan sholat itu apa sih? Takbiratul ihram. Nah, gitu. Jadi dia melaksanakan niat tadi, pelaksanaannya dia dilaksanakan bareng dengan ketika takbiratul ihram. Itu di sholat yang pertama, sholat zuhur. Di antak tarina dengan membarengkan niatul jam'i, niat jamak, bitaharrumiha dengan takbiratul ihramnya. Ketika dia takbiratul ihram di sholat pertama sekali langsung niat jamak. Fala yakfi maka tidak cukup taqdimuha mendahulukan niat alat taharrumi atas takbiratul ihram. Jadi nggak boleh kalau seandainya dia niatnya sebelum takbiratul, sebelum memulai sholat, nggak boleh. Paling nggak ketika dia takbiratul ihram sholat pertama dia niat jamak. Wala ta'khiruha dan tidak cukup mengakhirkan niat anis salami dari salam, minal ula dari sholat pertama. Sholat pertama zuhur kan. Nah, dia tidak sah apabila tidak cukup, maksudnya adalah tidak sah. Tidak sah apabila niat jamaknya itu ketika sholat pertama sudah selesai. Sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat pertama selesai, dia niat baru niat jamak. Misal, wah nagu nih saya sedang musafir kok, saya jamak sekalian. Nah, dia niatnya tadi setelah sholat pertama selesai. Nah, ini tidak cukup. Wata juzu dan boleh niat, wata juzu dan boleh niat fi asna'iha di tengah sholat. Boleh ketika di pertengahan sholat dia baru mulai niat jamak. Wasalisu dan ketiga al-mualatu, berturut-turut, continue, bainal ula wasaniyati, antara sholat pertama dan kedua. Jadi maksudnya adalah tanpa jeda lama. Kalau jedanya sebentar gak apa. Jadi setelah sholat zuhur zikir sebentar atau iqomah, ini kan jeda sebentar, iqomah atau zikir sebentar atau berdoa sebentar. Habis itu langsung melaksanakan sholat asar. Gak apa-apa itu. Yang nggak boleh adalah ketika jedanya lama. Di allayatula, dengan tidak lama, al-faslu bainahuma, pemisah antara keduanya. Jedanya tidak lama pemisahnya. Kalau lama seperti tidur dulu atau masak dulu, nyuci pakaian dulu, ya nggak boleh itu. Nah, kalau sampai terlanjur seperti itu, ada jedanya lama, maka sholat yang kedua harus dilaksanakan di waktu sholat tersebut. Sholat asar berarti dilaksanakan di waktu sholat asar. Fa'in tola, jika lama, urfan secara uruf, secara biasa, uruf secara biasa, walau bi'udhrin, walaupun dengan uzur, kanaumin, seperti tidur, wajib maka wajib
takhirus sholati, mengakhirkan sholat asaniyati yang kedua, ila waktiha, ke waktunya, wala yadurru, dan tidak apa-apa, tidak bahaya, fil mualati, dalam continue, dalam berlangsung, dalam berturut-turut, bainahuma, antara kedua sholat, faslun yasirun, pemisah atau jeda sebentar, jeda sedikit, urfan, secara uruf biasa. Wa amma jam'ut ta'khiri, adapun jamak takhir. Ini jamak takhir. Fayajibu, maka wajib, fihi, padanya. Ini syarat jamak takhir. Ayyakuna biniyatil jam'i, niat jamak. Watakunu niyatu hazihi, dan keberadaan niat ini, dia harus niat jamak, sama, dia tetap harus wajib niat jamak. Dan keberadaan niatnya ini fi waqtil ula, pada waktu pertama, fi waqtil ula, pada waktu sholat pertama. Misalnya antara zuhur dan asar. Waktu sholat zuhur itu kapan sih? Ya misal seandainya antara jam 12 dan sampai jam 3. Jadi dia wajib melaksanakan niatnya di waktu tersebut bagi jamak takhir. Maksudnya gimana? Maksudnya dia ada kehendak dahulu, ada niatan dalam hati di waktu sholat yang pertama antara jam 12 dan jam 3. Saya nanti sholatnya saya jamak takhir lah, gitu. Tanpa itu nggak boleh kamu, karena ya harus ada niat di waktu tersebut. Wa yajuzu, dan boleh, takhiruha, mengakhirkan niatnya, ila ayyabqa min waqtil ula, sampai tersisa dari waktu sholat pertama. Wa yajuzu, dan boleh, takhiruha, mengakhirkannya, ila ayyabqa min waqtil ula, sampai tersisa dari waktu sholat pertama. Lawib tudiat fihi, seandainya memulai sholat di waktu ini, kanat adaan sholat, maka sholatnya kanat adaan, sholatnya masih ada, sholatnya masih ada. Dia boleh niat menjamak takhirnya di waktu pertama itu, di tengah boleh, nggak harus di awal. Di awal boleh, di tengah boleh, agak diakhirkan juga boleh. Pokoknya batas maksimal adalah sebelum waktul hurmah, sampai pada waktu dimana ketika dia melaksanakan sholat zuhur misal, itu masih termasuk sholat ada. Maksudnya sebagian sholatnya itu tidak keluar dari waktu sholat tersebut. Wala yajibu, dan tidak wajib, fi jam'it takhiri, pada jamak takhir. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau di sholat jamak takdim tadi itu pelaksanaannya harus urut, tertib urut. Sholat yang pertama baru sholat yang kedua. Tapi kalau jamak takhir ini nggak harus urut, boleh melaksanakan sholat yang kedua dulu. Kalau antara zuhur dan asar berarti di jamak takhir kan, boleh dia melaksanakan sholatnya itu asar dulu baru zuhur, nggak apa-apa.
Begitu juga dia juga tidak wajib harus continue, harus berlangsung. Boleh melaksanakan sholat zuhur dulu atau asar dulu, terserah. Sholat pertama dulu, setelah salam baru ngopi, masak, rumpi, tapi gibah nggak boleh. Nah, dosa. Bukan nggak boleh itunya, maksudnya nggak boleh gibahnya gitu. Ya, boleh tidur dulu nggak apa. Baru habis itu melaksanakan sholat yang kedua nggak apa. Dan juga nggak apa-apa dia di sholat jamak takhir tersebut dia nggak niat jamak, karena dia sudah meniatkan jamak tersebut di waktu sholat yang pertama. Wala yajibu, dan tidak wajib fi jam'it takhiri, pada jamak takhir, tartibun, tertib atau urut, wala mualatun, dan berlangsung berturut-turut, wala niyatu jam'in, dan tidak wajib niat jamak, alas sahihi, menurut pendapat yang sahih, fi salasati, dalam tiga hal tadi, jamak takhir dengan urut, berlangsung, dan niat jamak. Oke, melanjutkan yang matan ya sedikit. Waya juzu, dan boleh, lil hadiri, bagi orang hadir, maksudnya orang mukim, bukan musafir, fil matori, dalam keadaan hujan, ayyajma'a, menjamak, bainahuma, antara kedua sholat. Nah, di sini ada beberapa syarat dalam pelaksanaan jamak pada keadaan hujan. Nah, tulis saja ya, ini karena waktunya yang sangat singkat. Tulis saja, saya sebutkan syarat-syarat pelaksanaan jamak takdim. Yang pertama adalah syaratnya harus jamak takdim, dilaksanakan di waktu yang pertama. Kedua, semua syarat jamak takdim harus terpenuhi. Ketiga, adanya hujan di waktu sholat yang pertama dan berlangsung sampai minimal itu awal dari sholat kedua, yaitu takbiratul ihram dari sholat yang kedua, minimal itu. Kalau sholat pertama sudah selesai hujannya, ya udah nggak boleh dia menjamak. Yang selanjutnya adalah dia melaksanakan sholat dalam berjamaah di suatu tempat, entah itu masjid, musola, atau rubat atau madrasah yang jauh dari tempat tinggalnya. Jauh. Yang terakhir syaratnya adalah orang yang berangkat ke tempat tersebut untuk melaksanakan jamaah itu dia terkena air hujan, maksudnya basah. Orang yang berangkat ke tempat tersebut, musola, masjid, merasa terganggu atau keberatan dengan basahnya pakaiannya atau basahnya alas kakinya. Oke, insyaallah kalau ada pertanyaan tambahan, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup atau nanti ketika kita sudah KBM seperti biasa di dalam kelas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.